Kenapa perseteruan berdarah ini mengambil tempat di kitab suci? Hal ini mempertontonkan perlindungan yang berkelanjutan Tuhan atas umatnya dari para musuh mereka. Ini juga menunjukkan bahwa standar Tuhan melebar di atas umat pilihannya. Setiap bangsa akan dihakimi seperti Edom dengan standar mereka sendiri. Tanda kutip, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Mohon video ini Anda like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng, kemudian share video ini sebanyak mungkin melalui grup di media sosial Anda agar semakin banyak iman yang terbarukan serta jiwa-jiwa yang terselamatkan. Salam. Apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi ke-54 dengan seri 4801, Poetic Justice atau Puisi Keadilan, sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab Obadya yang merupakan kitab ke-31 dari 39 kitab Perjanjian Lama pada Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Obadya atau Obadiah, puisi keadilan. Obadya memberikan kata terakhir pada suatu perseteruan berdarah. Tanda kutip. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Dari kitab Obadya ayat 15. Perseteruan dimulai dengan saudara kembar, Yakub dan Esau. Esau yang lebih tua dalam beberapa menit akan mewarisi kepemimpinan keluarga. Tetapi pada momentum dia lapar, dia menukarkannya untuk makanan. Anda bisa lihat di kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai ayat 34. Yakub kelak akan menjadi bapa pendiri suatu bangsa dari Israel. Esau, seorang pemburu sejak lahir, pindah ke arah tenggara ke daerah pegunungan gersang. Dia mendirikan bangsa Edom. Keturunan mereka melanjutkan pertikaian. Lebih ratusan tahun lamanya kedua bangsa itu berulang kali berperang dengan cara meyakinkan. Ibu kota kaum Edom, Sela, terletak di dataran tinggi di atas tebing terjal. Satu-satunya akses ke sana harus melewati jurang yang dalam. Dari daerah kantong yang terlindungi dengan baik itu, kaum Edom menyerbu Israel. Walaupun Israel telah diperintahkan, tanda kutip, janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Ada di kitab Ulangan pasal 23 ayat 7. Mereka tumbuh untuk mengenal kaum Edom sebagai kejam dan tidak berperasaan. Berulang kali para nabi memperkirakan penghukuman Edom oleh Tuhan. Perang terakhir datang saat Babilonia menghancurkan Yerusalem dan menawan penduduknya ke pengasingan. Kaum Edom mendesak kepada tentara penguasa, memangsa orang Israel yang melarikan diri dan membantu menjarah Yerusalem. Mazmur 137, satu bagian yang paling sedih di Alkitab, mencatat kepahitan orang Israel melalui ini. Sebagaimana Esau yang lebih mementingkan makanan ketimbang nama keluarga, demikian juga keturunannya lebih peduli kepada keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari penjarahan ketimbang rasa iba yang mereka berhutang kepada saudaranya. Membalas kekejaman. Obadya memperkirakan puisi kesedihan bagi kaum Edom yang bangga, antara lain, 2, pengkhianatan kepada Yehuda, ayat 11-12, dibalas dengan pengkhianatan dari sekutu mereka sendiri, ayat 7. Kemudian perampokan mereka, ayat 13, dibalas dengan perampokan, ayat 5 ayat 8. Kekerasan, ayat 10, dibalas dengan kekerasan, ayat 9. Kesukaan mereka atas kehancuran,
ayat 12 hingga ayat 14 dibalas dengan kehancuran yang lebih parah, ayat 10 hingga ayat 18. Obadya memperkirakan bahwa Israel yang tertindas akan bangkit kembali, sementara kaum Edom akan lenyap dari muka bumi. Perkiraan ini terbukti dengan sangat benar. Edom telah dihancurkan, bukan oleh Israel, tetapi melalui serangkaian penyerbuan tentara asing. Sisa terakhir kaum Edom telah dibinasakan saat pengepungan Romawi atas Yerusalem pada tahun 70 sesudah Masehi. Secara ironis, bangsa yang telah menyengsarakan bangsa Yahudi itu di Yerusalem kemudian mati mempertahankan kota itu. Kenapa perseteruan berdarah ini mengambil tempat di kitab suci? Hal ini mempertontonkan perlindungan yang berkelanjutan Tuhan atas umatnya dari para musuh mereka. Ini juga menunjukkan bahwa standar Tuhan melebar di atas umat pilihannya. Setiap bangsa akan dihakimi seperti Edom dengan standar mereka sendiri. Tanda kutip, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Ayat 15. Bagaimana membaca kitab Obadya? Kitab terpendek dalam Perjanjian Lama, kitab Obadya, dapat dengan mudah dibaca dan dipahami dalam sekali duduk. Meski demikian, banyak pembaca memiliki kesulitan melihat bagaimana pentingnya perseteruan perbatasan yang berkepanjangan ini antara saudara-saudara. Sebuah kamus Alkitab dapat merangkum abad-abad kekerasan. Carilah kata kunci tanda kutip Edom. Barangkali Anda hanya bisa menghargai sepenuhnya perasaan orang Israel dengan merefleksikan kepada diri Anda sendiri ketika suatu hubungan saudara dekat memperlakukan Anda secara kejam. Suatu pengkhianatan keluarga adalah sangat menyakitkan bagi Tuhan dan kemanusiaan. Kitab Obadya mengingatkan kita bahwa keadilan akan terjadi. Salam. Dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, saya menyampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Amin.